Nah, mungkin kalau untuk apa ya, kalau untuk menciptakan feel kita memotret gitu kan, untuk supaya kita itu peka gitu kan. Kalau trik dari saya sendiri sih ya kita harus sering-sering moto gitu kan. Misalnya seperti ini, waktu saya mendapatkan juara di lomba foto Basnas itu ya, lomba foto Basnas itu saya mengambil foto, saya pikirkan dulu kalau layanan aktif Basnas ini ingin memberi bantuan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya buat teman-teman yang bergabung pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah bergabung di kegiatan pelatihan fotografi gitu ya. Sebelumnya saya apresiasi ya karena buat teman-teman anak Bengkulu gitu ya mempunyai ide untuk membuat acara seperti ini yaitu proyek kebaikan. Ini sangat luar biasa gitu ya. Eh, Sebelumnya mungkin tadi sudah dikenalkan nama gitu ya, nama Diki Dwi Saputra, alumni Universitas Bengkulu. Jadi sore hari ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, jadi kita bukanlah pelatihan, tapi ya kita sama-sama belajar gitu kan. Kita sama-sama belajar, sharing sambil menunggu waktu berbuka puasa gitu. Uh, Oke, jadi mungkin langsung saja kepada Kak Iman, boleh langsung di-share untuk bahan pelatihan pada sore hari ini. Ini mohon maaf ya kalau visualnya agak kurang bagus karena di sini ada cahaya jadi backlight. Oke, jadi mengenai fotografi, saya sedikit cerita gitu ya. Sebenarnya saya basicnya itu fotografi jurnalistik. Nah, cuman sejauh ini saya terjun di bidang fotografi atau menekuni foto di bidang wedding. Sebenarnya sih dasarnya sih harus sama gitu kan. Kita harus memahami dulu basic. Mungkin di awal kita akan belajar mengenai jenis-jenis ataupun cabang fotografi. Untuk mengenai pengertian dan lain sebagainya ini mungkin nanti kan teman-teman juga bisa searching gitu kan, karena kita juga mengingat waktu. Mungkin Kak Iman bisa di-scroll lagi Kak. Next Kak. Nah ini. Jadi untuk di awal ini kita akan berbagi ataupun memahami jenis-jenis ataupun genre dari fotografi itu sendiri hingga nanti kita langsung masuk kepada teknisnya gitu kan. Nah, untuk jenis ataupun genre fotografi itu sendiri sih ada beberapa gitu ya. Nanti setelah teman-teman bisa memahami teknik pengambilan gambar ataupun cara setting kamera, pasti teman-teman akan berpikir untuk memilih atau masuk ke genre mana gitu kan. Nah, untuk saya sendiri untuk saat ini saya menggeluti di bidang foto wedding gitu kan. Nah, di sini ada beberapa jenis gitu kan. Yang pertama itu ada wildlife atau pemotretan alam liar gitu. Biasanya itu kita memotret seperti binatang gitu kan. Nah, ini untuk saat ini jarang gitu ya di Indonesia. Ini rata-rata fotografer senior yang menggeluti bidang ini. Nah, selanjutnya ada landscape fotografi. Ini pemotretan pemandangan seperti gunung atau lahan persawahan, ya, yang bersifat pemandangan lah. Nah, selanjutnya foto jurnalis. Nah, sebenarnya ini yang saya pelajari selama di perkuliahan, yaitu fotografi jurnalistik. Nah, fotografi jurnalistik ini kalau menurut saya sih dia lebih bercerita gitu kan. Di mana di sebuah foto itu nanti harus ada pesan yang harus kita sampaikan. Selanjutnya yaitu portrait. Apa nih? Portraiture, fotografi. Nah, ini foto kok nggak kelihatan Kak? Foto subjek apa ini?
Nah, ada juga fotografi arsitektur. Ini biasanya foto-foto bangunan gitu kan. Nah, selanjutnya ada fotografi makro. Itu biasanya pemotretan seperti hewan-hewan kecil. Nah, ada juga street fotografi. Nah, ini yang juga saya senang, yaitu street fotografi. Ini kalau menurut saya sih kita lebih bebas gitu kan mencari ataupun hunting fotonya. Biasanya di jalan-jalan, banyak objek yang bisa kita ambil gitu kan. Nah, selanjutnya ada fine atau art fotografi. Ini lebih ke gambar-gambar sih kalau menurut saya. Nah, selanjutnya ada still life fotografi. Ini benda-benda mati. Ini termasuk food fotografi, termasuk food fotografi itu termasuk di jenis foto ini. Nah, terus yang terakhir itu ada fashion fotografi. Ini biasanya lebih ke foto-foto model gitu kan, foto-foto produk. Oke, boleh lanjut Kak. Oke, jadi buat teman-teman, mohon maaf ya kalau penyampaiannya kurang pas gitu kan, karena memang sebenarnya basic saya bukanlah pengajar gitu ya, cuman kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengambilan gambar. Nah, di sini yang saya pahami ada normal angle, itu posisi kameranya sejajar dengan ketinggian mata kita, seperti ibaratnya kita melihat dengan mata kita sendiri gitu kan. Nah, terus ada high angle. High angle ini adalah pengambilan gambar itu kita memotretnya lebih tinggi daripada objek. Itu sih kalau bahasa sederhananya. Nah, selanjutnya ada low camera angle, itu sudut pengambilan gambarnya kita motret itu lebih rendah daripada objek. Itu kalau bahasa ini sederhananya. Oke, boleh next Kak. View gambar-gambar berada di atas. Nah, ini nih kalau bahasa kami itu sama dengan mata elang gitu kan. Jadi kita memotret itu dari ketinggian yang lumayan tinggi gitu kan. Jadi kelihatan objek-objek yang di bawah gitu kan, lebih luas. Selanjutnya ada subjective camera angle, teknik pengambilan gambar di mana kamera berusaha melihatkan penonton dalam peristiwa, seolah lensa kamera sebagai mata si penonton. Ini biasanya kita memotret di apa ya, di kegiatan-kegiatan konser seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oke. Siap. Oke, sebenarnya yang materi-materi seperti ini teman-teman bisa apa ya, bisa searching di Google ya kalau untuk materi-materi seperti ini. Cuman sebenarnya yang ingin saya sampaikan nanti itu lebih ke apa, teknis penggunaan kamera sama gimana cara kita memulai bisnis fotografi sih sebenarnya. Ini kita agak percepat aja ya karena kita mengingat waktu. Oke, boleh lanjut Kak, biar nanti kita juga bisa sharing kan. Oke, lanjut. Oke, lanjut Kak. Nah, ini boleh nih kita jelasin sedikit. Nah, jadi kan di kamera itu biasanya kan ada kotak-kotak seperti ini kan. Nah, ini nanti adalah apa ya, patokan kita untuk membuat komposisi sebuah foto. Jadi bagaimana kita menggunakan apa, kotak-kotak ini. Misalkan kita memotret apa, pemandangan. Nah, 3 kotak yang di atas ini kita gunakan untuk awan seperti itu ya. Nah, yang di tengah-tengah ini untuk air. Nah, yang di paling bawah kita gunakan untuk tanah. Jadi komposisinya lebih terlihat gitu. Nanti teman-teman bisa pahami langsung nanti kalau teman-teman motret kan. Jadi inilah gunanya kotak ini. Oke, next Kak. Oke, next. 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 Mungkin lebih ke anatomi dulu Kak, ke anatomi kamera dulu. Nah, ini tadi contoh yang high angle ya. Jadi ini saya mengambil gambarnya, kameranya lebih tinggi daripada objek. Jadi kelihatan objeknya di bawah gitu. Ini mengandung pesan kalau objek ini seperti kerdil gitu ya. Nah, ini yang oke, terus next Kak. Oke, ini fotonya yang A level tadi. Jadi
objeknya itu sesuai dengan mata kita. Yang ini yang low angle. Pengambilan gambarnya dari bawah objek. Ini yang frog A, ini apa, sudut pengambilan gambar mata katak. Jadi kamera itu kita sejajarkan dengan tanah biasanya. Oke, next. Nah, sebenarnya dalam sebuah foto itu hal utama itu yang harus diperhatikan itu adalah point of interest. Jadi ketika orang melihat foto kita, ada satu poin yang langsung orang melihat seperti itu kan. Biasanya sih kalau objeknya itu manusia, itu lebih ke mata gitu kan. Jadi di mata ini menjadi objek point of interest-nya. Jadi langsung tertuju ke bagian wajah gitu kan. Oke, next Kak. Nah, ini nanti ada pemahaman foreground dan background. Kalau menurut saya ini nanti aja sih Kak. Next Kak. Oke, next. Ini tadi sudah kita bahas sedikit di atas. Oke, next. Oke, next. Nanti biar agak lebih enak gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melemparkan pertanyaan biar saya lebih mudah menjelaskannya. Karena kalau menurut saya materi seperti ini kan teman-teman juga bisa searching gitu kan. Gampang lah untuk yang pengetahuan yang seperti ini. Oke, next. Nah, ini boleh nih Kak yang masalah portofolio. Oke, jadi buat teman-teman kalau memang benar-benar ingin terjun di bidang fotografi, itu biasanya itu dimulai dari apa ya? Dari hobi gitu kan. Dari hobi, kalau saya dulu pribadi, awalnya hobi motret itu human interest ataupun street fotografi. Jadi dari hobi itu muncullah ide bagaimana sih caranya untuk menghasilkan dari hobi ini gitu kan. Jadi yang harus teman-teman siapin nanti itu adalah portofolio. Jadi silakan teman-teman siapkan portofolionya semaksimal mungkin gitu kan. Misalnya teman-teman ingin di bidang wedding, jadi teman-teman harus menyiapkan portofolio di bidang wedding. Teman-teman harus ikut motret wedding gitu kan. Oke, itu sekilas ya tentang menyiapkan portofolio. Oke, boleh dilanjutin Kak. Nah, ini kan ada contohnya nih, contoh gimana pembuatan portofolio. Atau sekarang sih lebih gampangnya sih kita kan ada media sosial kan seperti Instagram. Nah, di sana kita bisa upload foto-foto kita, karya-karya kita untuk menjadi portofolio kita. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, menentukan presisi. Ini nanti aja kayaknya Kak. Oke. Oke, lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke, next. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke praktek penggunaan kamera gitu ya. Jadi buat teman-teman menggunakan kamera itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu itu ada yang namanya segitiga exposure. Itu yaitu mengenai bukaan lensa ataupun ISO sama shutter speed. Nah, biasanya ini ada di kamera DSLR ataupun mirrorless gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang menggunakan handphone, sekarang kan misalkan teman-teman di ikut kegiatan ini nggak semuanya punya kamera gitu kan. Mungkin teman-teman juga menggunakan kamera handphone ataupun iPhone gitu kan. Nah, jadi untuk menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, teman-teman harus memahami dulu segitiga exposure. Jadi itu ada namanya ISO, bukaan lensa ataupun f, biasanya yang dilambangkan dengan f ataupun shutter speed. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Ketika teman-teman bisa memahami segitiga exposure, maka teman-teman bisa mengambil gambar gitu kan. Karena kalau nggak memahami itu, biasanya kita itu terlalu kadang over ataupun under gitu kan. Jadi pahami itu dulu, baru teman-teman bisa praktekkan tadi yang di awal tadi mengenai apa teknik pengambilan gambar dan lain sebagainya.
Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu apa segitiga exposure. Nanti yang pertama itu bahas dulu ya ini mengenai anatomi kamera. Jadi di sini saya punya kamera DSLR Canon EOS 60D ya. Jadi saya sedikit apa menjelaskan secara sederhana aja gitu kan, biar teman-teman mungkin teman-teman yang di sini yang belum ada kamera kan, biasanya tuh di acara-acara sering diminta jadi tim dokumentasi gitu kan, mungkin takut rusak lah atau apa kan ketika menggunakan kamera teman atau apa gitu kan. Nah, jadi teman-teman gak usah takut karena di kamera ini sulit sekali untuk rusak gitu kan, kecuali teman-teman banting gitu ya. Jadi yang pertama itu di sini kan ada biasanya kan ada tombol on off nih, mungkin kurang kelihatan ya, kurang jelas ya. Nah, di sini ada tombol on off. Nah, di sini teman-teman bisa langsung dulu nanti hidupin tombol on off-nya. Nah, di sini. Nah, ketika teman-teman sudah menghidupkan tombol on off, nah yang pertama harus teman-teman lakukan, di sini kan ada mode nih. Teman-teman harus menggunakan mode manual kalau untuk belajar. Tapi kalau teman-teman malas gitu kan, teman-teman bisa menggunakan mode otomatis. Nah, di mode manual ini, teman-teman bisa tadi yang saya bilang tadi, bisa membuat settingan apa namanya? Bukaan lensa ataupun shutter speed ataupun ISO. Nah, mengenai ISO, di sini kan ada ISO namanya 100 sampai 6400 di sini ya. 100 sampai 6400. Nah, ketika teman-teman mengambil gambar di cahayanya yang sangat over ataupun panas, itu teman-teman menggunakan ISO yang seminimal mungkin, kalau bisa 100. Nah, itu pun kadang masih terang kan kalau di tempat terang. ISO 100, teman-teman menggunakan bukaan lensanya di, kalau lensa peak seperti ini, teman-teman menggunakan bukaan di 2,5 itu sudah cukup gitu kan. Karena kalau teman-teman menggunakan di 1,8 itu nanti gambarnya sangat terang. Nah, terus di shutter speed. Nah, yang paling penting juga nih, ada namanya shutter speed. Kalau di kamera ini ada tombol ini nih. Nah, kelihatan kan? Nah, ini tinggal teman-teman gerak-gerak seperti ini. Nah, kalau bisa speednya jangan sampai di bawah 60. Minimal kalau tangan kita goyang nih ya, minimal itu di, kalau saya sih di 90. Jadi ketika kita motret, foto kita tidak akan blur. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami dulu segitiga exposure. Jadi intinya kalau teman-teman, kalau ISO misalkan 100 dari sampai 6400. Ketika teman-teman menggunakan ISO 100, maka di tempat terang dia akan maksimal fotonya dan akan jernih dan tajam. Ketika teman-teman di tempat gelap, teman-teman menggunakan ISO di atas 800, biasanya foto kita akan mengalami noise. Jadi itu fungsinya. Jadi silakan nanti teman-teman pelajari ataupun praktek langsung mengenai segitiga exposure. Nah, itu tadi mengenai teknis untuk segitiga exposure gitu ya. Mengenai anatomi kamera, untuk kamera DSLR ini biasanya body sama lensa itu terpisah gitu ya. Jadi biasanya lensa ini bisa dilepas dengan menekan tombol seperti ini. Ditekan baru diputar seperti ini. Nah, jadi bisa terpisah. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut kalau diminta untuk jadi peserta ataupun tim dokumentasi di sebuah event gitu kan. Jangan takut ketika teman-teman nggak punya kamera, karena kamera itu tidak akan rusak kecuali kalau teman-teman banting. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, ini kan nanti di-share Kak ya materinya kepada peserta Kak ya. Siap. Mungkin boleh ke bawah lagi Kak. Nah, ini akan ada materi ini apa? Materi bagaimana cara menggunakan kamera gitu ya. Mulai dari kita menekan tombol shutter. Nah, tombol shutter itu yang ini. Ini tombol dari segala tombol sih kalau menurut saya. Jadi ini tombol untuk kita membidik sebuah objek ya. Ini letaknya biasanya di sebelah kanan, sudut kanan atas biasanya. Nah, oke, jadi buat teman-teman kalau menggunakan kamera DSLR, biasanya untuk mencari objek ataupun untuk mencari titik fokus, biasanya shutter ini, tombol shutter ini kita tekan setengah. Nanti kalau sudah muncul warna hijau pada objek ataupun ada bunyi tit seperti itu, berarti objeknya sudah fokus, tinggal kita tekan.
nanti akan ditangkap. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin boleh next Kak. Cara menekan tombol shutter. Ya ini sih, misalnya teman-teman bisa lah ya. Oke, next Kak. Nah ini tadi yang tadi kalau kita tidak bisa memahami segitiga exposure. Nah ini yang sebelah kanan ini, yang paling kanan itu over exposure. Nah yang paling kiri ini under exposure. Ini biasanya diakibatkan ISO-nya terlalu rendah. Misalkannya ini ISO-nya di angka 100, sedangkan cahayanya seharusnya pas itu di angka 300, di angka 400 misalkan. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu nanti ya. Kita sama-sama belajar ini. Oke, nah ini aperture ataupun bukaan lensa. Jadi untuk bukaan lensa ini kan ada f per 2,8, f 4 gitu kan. Nah, di sini di f 2,8 ini foto kita akan terang dan foto kita akan semakin bokeh atau blur. Jadi buat teman-teman kalau ingin fotonya blur, teman-teman harus punya lensa yang bukannya di 2,8 atau di 1,8. Nah, semakin tinggi, semakin besar angkanya, maka foto kita semakin gelap, cuman keuntungannya foto kita semakin tajam. Jadi detail foto kita itu lebih kelihatan seperti itu. Biasanya kalau teman-teman red landscape itu nggak bisa kalau kita menggunakan bukaan 2,8. Ya minimal di 5 lah, di 5,6 ini. Karena biar objeknya terlihat tajam semua. Ya ini masih di, nah ini tadi yang bilang yang mengenai bokeh itu ya. Jadi ketika foto kita bukaannya di 1,8, maka bokehnya akan kelihatan. Maka backgroundnya akan blur dan akan lebih dalam ke objek foto kita. Jadi foto kita lebih berdimensi. Nah, jadi di sini pemahamannya itu di bukaan lensa. Oke, lanjut Kak. Nah, ini untuk speed. Nah, ini untuk speed itu kecepatan gitu ya. Kalau teman-teman ingin gambar foto seperti yang ada yang di tampilan ini kan teman-teman harus menggunakan teknik slow speed gitu ya. Jadi speednya harus rendah gitu. Dan teman-teman harus menggunakan tripod. Nah, jadi kalau foto ini semakin rendah speednya, maka foto kita akan blur kalau kita tidak menggunakan tripod. Jadi minimal teman-teman harus menggunakan di 1/90. Maka foto kita tidak akan blur meskipun yang kita sedikit goyang seperti itu. Oke, boleh dilanjut Kak. Mengenal mode pemotretan. Oke, next. Oke, next Kak. Oke, mengenal lensa DSLR. Ya, jadi lensa-lensa ini sebenarnya banyak jenis gitu ya. Itu ada lensa standar ataupun lensa. Kalau ini namanya lensa fix. Itu ada lensa standar, ada lensa fix sampai ke lensa tele gitu ya. Coba Kak, next Kak. Nah, lensa frame. Nah, ini lensa frame ini yang 50 mm seperti ini, yang contohnya seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk memotret memotret model sih kalau menurut saya. Memotret model. Karena dia hasilnya akan lebih bokeh. Oke, bisa next Kak. Zoom lensa. Lensa zoom. Lensa zoom ini yaitu lensa yang bisa kita gunakan mau zoom in ataupun mau zoom out. Ini biasanya hampir sama kalau menurut saya itu seperti lensa standar sih. Oke, boleh di next Kak. Oke, lensa wide. Lensa wide ini biasanya untuk mengambil gambar-gambar yang wide angle gitu ya, yang gambar-gambar yang lebih luas. Biasanya untuk memotret landscape ataupun kalau kita mau foto wedding itu kan biasanya ada mengambil foto yang di pelaminan kan, itu harus luas seperti itu. Jadi kita menggunakan lensa wide yang lebih lebar. Oke, next Kak. Nah, ini tadi yang saya bilang lensa tele. Lensa tele ini
bisanya tuh mulai dari 70 sampai 200 mm. Nah ini, contohnya yang putih nih, yang putih ini 70 200 mm nih. Ini kalau kita zoom itu bisa zoom dengan jarak yang jauh tuh ya. Misalnya kita ingin motret sport gitu, olahraga, sepak bola ataupun GP ataupun balap motor gitu ya. Ini kita bisa menggunakan lensa ini. Dan ini harganya sangat mahal. Oke, boleh di next Kak. Nah, ini lensa makro. Lensa makro ini biasanya digunakan untuk pemotretan binatang-binatang kecil gitu ya. Karena dia sangat bokeh dan bukaannya juga di berapa ya? Di 1,8 tapi dia tetap bokeh seperti itu. Oke, bisa di next Kak. Menetapkan fokus. Nah, untuk menetapkan fokus ini saya tidak menggunakan bahasa materi ini ya. Intinya sih sekarang kan di kamera-kamera kan sudah canggih kan. Itu untuk menetapkan fokus itu sudah canggih. Teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya titik fokus di kamera. Itu biasanya dilambangkan dengan ada kotak titik gitu ya kalau di kamera itu. Jadi silakan teman-teman arahkan titik itu ke objek. Nah, kalau objeknya itu manusia, teman-teman usahakan titik fokusnya itu ke arah mata seperti itu. Jadi nanti ketika kita melihat objek, maka fokus kita lebih tertuju ke mata objek itu. Oke, lanjut Kak. Next. Oke, next Kak. Nah, itu tadi sedikit sedikit pemaparan gitu ya, bukan pemaparan sih. Mungkin lebih enaknya biar kita lebih enak sharingnya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan biar saya juga enak ngobrolnya gitu kan. Karena saya lebih pengen ngobrol santai gitu nah. Siap. Mungkin terima kasih kepada Ananda Diki ya atas materinya ya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang baru pemula yang baru kenal, nanti untuk materinya akan kita share ya. Untuk sekarang kepada teman-teman yang ingin bertanya ya, boleh silakan berikan pertanyaan ya di via chat ya. Kalau memang ingin bertanya langsung juga boleh. Nanti silakan hidupkan video Zoom-nya. Boleh ya? Boleh, silakan Kak. Biar Oke, kita silakan, enak sharingnya kan. Ya, siap. Jadi Ananda Diki ini kebetulan ya mungkin dia banyak nih pengalaman yang beliau tekuni di bagian fotografi. Mungkin ini perlu teman-teman kasih pertanyaan biar keluar semua pengalamannya ya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau memang belum nih, mungkin untuk pemancing ya, mungkin ada sedikit pertanyaan nih untuk Ananda Diki nih. Seperti yang disampaikan di CP tadi ya, mungkin banyak pengalaman yang Diki tekuni ya untuk fotografi sendiri. Nah, untuk satu pertanyaan nih, Ki, gimana sih teknik dan trik-trik nih untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, terutama mungkin dalam sebuah perlombaan ya. Iya, betul. Ya, mungkin ada trik-triknya nih berkenaan dengan tema atau cara pengambilan atau juga apapun itu ya. Mungkin lebih ahlinya kepada Diki. Mungkin bisa disampaikan Ki. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Iman ya. Sebenarnya saya lebih senang diskusi seperti ini sih Kak daripada penyampaian seperti tadi kan. Karena kalau penyampaian seperti tadi itu saya sangat kaku gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk kalau untuk menciptakan feel kita memotret gitu kan, untuk supaya kita itu peka gitu kan. Kalau trik dari saya sendiri sih ya kita harus sering-sering moto gitu kan, harus sering-sering moto. Kalau saya dulu saya dulu pernah buat konten itu hunting pasar. Itu setiap Sabtu Minggu saya ke pasar motret. Nah, cuma sekarang sayangnya videonya saya sudah hapus di YouTube gitu kan. Nah, itu di sana saya belajar bagaimana bagaimana saya mencari objek, bagaimana saya ingin menyampaikan
sebuah pesan dari sebuah foto itu. Jadi semakin sering kita motret, maka kita akan semakin peka terhadap terhadap momen gitu kan. Nah, karena memang saya dulu kan lebih ke fotografi jurnalistik gitu Kak. Saya harus benar-benar peka terhadap momen gitu kan. Nah, jadi dengan saya terjun ke lapangan langsung, dipasarkan banyak nih objeknya. Nah, jadi dari sana saya bisa lebih peka terhadap momen gitu. Dari foto-foto yang saya ambil, sebenarnya banyak yang saya simpan. Salah satunya tadi yang saya kasih ke kakak kan untuk materi. Nah itu sih kalau untuk membangun kepekaan kita terhadap momen, ya harus ada sering moto dan harus sering-sering ke kayak ke kayak ramai gitu Kak, seperti pasar gitu kan. Nah tapi kalau untuk mengenai mengikuti perlombaan, ya kuncinya sih kita harus pahami tema gitu kan. Kita harus memahami tema. Misalkannya terakhir saya ikut lomba itu yang Fleksi Minus kemarin. Itu temanya kan mengenai pandemi kan. Nah, jadi saya memotret kegiatan yang seputar pandemi yang menggunakan prokes yang lengkap gitu kan. Nah, waktu itu saya mengambil gambar anak-anak yang lagi belajar di rumah gitu kan, belajar kelompok di rumah. Nah, itu saya menggunakan kamera ini dengan lensa ini dengan foreground dan background yang bagus dan objeknya juga tajam ya, karena penjurian itu biasanya seperti itu Kak. Dari segi teknik pengambilan gambar, dari pencahayaan foto, nah dan juga dari kesesuaian tema biasanya kalau untuk lomba. Mungkin itu Kak untuk sedikit menjawab pertanyaan Kakak tadi. Terima kasih ya. Mungkin Ya. bisa disimpulkan ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti lomba ya, harus sering-sering melatih pemahaman skillnya ya, bagaimana Ya. memoto dan harus sering untuk mengambil foto sendiri. Ini Dik ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama itu dari Rahmat Hidayat. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketika memotret dengan keadaan kurang cahaya dan supaya hasilnya tidak nos? Tidak Mungkin noise ya. langsung dijawab ya. Ya, mungkin kita memotret di dalam keadaan minim cahaya gitu kan. Jadi tergantung gitu kan, tergantung di mata kita. Kalau kita motretnya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan sih, biasanya kalau kamera DSLR itu dibantu oleh flash gitu nah, atau speedlight gitu. Nah biasanya itu di atas ini dia ada sifatnya, ada yang eksternal, ada yang langsung dari kamera. Kalau yang langsung dari kamera, teman-teman bisa hidupkan kamera teman-teman dan gunakan flash seperti ini. Nah, kalau bahasa sederhananya itu ya lampu lah gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman motret pakai HP, mungkin kalau teman-teman motret di minim cahaya, teman-teman bisa dibantu oleh lighting. Karena memang kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa motret gitu. Nah, jadi usahakan teman-teman menggunakan tripod nih biar nggak goyang. Teman-teman menggunakan speed yang rendah biar sedikit membantu gitu kan. Nah, ISO-nya dinaikin, tapi jangan terlalu tinggi karena akan juga memunculkan noise. Teman-teman dibantu oleh lighting ataupun flash. Nah, teman-teman motret menggunakan speed yang agak rendah dan dibantu oleh tripod. Mungkin itu Kak, sedikit menjawab Kak. Oke, itu ya untuk saudara Rahmat ya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Reni Andriani. Nah, izin bertanya Kak, bagaimana cara menentukan fokus dan angle jika ingin membidik pemandangan di alam tanpa ada objek manusia? Itu pertanyaan pertama ya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana tips cara menentukan foreground yang baik agar enak dilihat? Nah, mungkin bisa langsung dijawab untuk Diki. Oke, pertanyaan yang pertama tadi mengenai pemilihan titik fokus gitu ya. Pemilihan titik fokus foto landscape kayak. Ya, betul. Foto landscape. Nah, biasanya sih kalau foto landscape gitu ya, misalkannya kita foto landscape nih, ada pegunungan misalkan. Nah, terus di daerah pegunungan itu ada satu hal yang menonjol gitu ya. Misalkannya ada pegunungan, ada sawah. Nah, di sawah itu ada satu pondok-pondokan gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih fokusnya sih ke pondok-pondokan gitu. Nah, jadi lebih
titik fokusnya ke sana. Jadi pondokan itu jadi point of interest-nya. Nah, itu sih kalau saya pribadi, itu contoh ya. Nah, sebenarnya kan kalau teman-teman memotret landscape, itu biasanya teman-teman harus apa ya, lebih banyak menggunakan bukaannya itu di apa ya, di 4,5 lah kan. Karena untuk apa ya, untuk mengambil tajamnya gitu kan. Nah, atau biar lebih kreatif ditambah dengan foreground di depan. Istilah foreground itu ada blur di depan gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan dari daun-daunan misalkan kan, atau dari plastik untuk menghasilkan ada efek-efek foreground-nya seperti itu. Itu sih kalau untuk pertanyaan pertama. Dan lanjut juga pertanyaan kedua tadi mengenai foreground juga Kak ya. Iya, Foreground gitu kan. tip ya, cara menentukan foreground yang baik agar enak dilihat. Oke. Jadi berarti si Ade ini sudah paham mengenai foreground dan background gitu ya. Jadi menentukan foreground dan background. Nah, tadi ada contoh Kak ya di foto di kita di Kak yang foreground dan background. Kalau menentukan apa ya? Bentar. Ada nggak Kak? Bisa nggak Kak dibuka Kak materinya Kak? Slide berapa Ki? Yang materi foreground dan background. Kalau kita mengambil gambarnya itu di lapangan, itu kan nggak ada konsepnya Kak, itu kita mencari momen. Mungkin pertanyaan ada ini tadi, bagaimana menentukan foreground dan background itu ketika kita membuat foto konsep gitu ya. Kalau membuat foto konsep, itu kita bisa membuat konsepnya sendiri seperti itu. Coba. Di slide berapa Ki? Bawah lagi Kak. Bawah lagi. Terus, next. Ada yang ibu-ibu di pasar. Oh, bentar nih. Nah ini ya. Nah, ini kan contoh nih ya. Nah, mana tadi Kak? Nih. Ini Nah, Ki. jadi saya oke Kak. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu peserta tadi ya. Jadi kalau saya biasanya kalau mengambil gambarnya di pasar ataupun foto-foto seperti ini, ya saya akan melihat momennya seperti itu. Nah, di sini contoh saya contohkan yang ibu yang sebelah kiri ya, yang ada kelapa-kelapa itu saya jadikan foreground-nya. Nah, untuk menjadi background-nya, itu ada plastik-plastik yang di belakang, ada tembok, bukan tembok ya, ada motor. Nah, itu yang menjadi menjadi background-nya, dan objeknya adalah ibu itu yang dibawa. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang ingin membuat foto konsep, itu saya rasa teman-teman memiliki konsepnya sendiri gitu kan. Saya agak sulit kasih contoh gitu. Nah, tapi kalau teman-teman menanyakan bagaimana cara menentukan foreground dan background yang bagus untuk foto street ataupun human interest, yaitu tadi salah satu triknya teman-teman harus sering ke lapangan, harus sering moto, hingga teman-teman lebih peka terhadap objek ataupun terhadap momen seperti itu. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi dari orang yang sama ya, dari Reni Andriani. Izin bertanya satu lagi Kak. Kan saya belum memiliki kamera. Apakah Kakak ada rekomendasi aplikasi untuk manual shoot di Android atau iOS? Oke. Oke ya, kalau untuk rekomendasi aplikasi ya, sejauh ini saya belum belum pernah menggunakan aplikasi untuk motret di HP ataupun smartphone gitu kan. Nah, mungkin ada bisa juga cari di YouTube gitu kan. Banyak kok itu kita bisa gunakan aplikasi apa aja. Cuman sejauh ini saya belum pernah menggunakan aplikasi untuk di smartphone. Karena memang dari awal ketika saya motret di
HP pun saya bagaimana saya memaksimalkan kamera yang di HP gitu. Nah, saya tidak dengan bantuan aplikasi seperti itu. Nah, cuman memang kemarin karena niat saya itu besar, ya saya nabung gitu kan, saya nabung dan tidak lama kameranya ada gitu kan. Jadi bisa saya praktekkan langsung gitu. Jadi solusinya sih silakan Nadek nanti coba cari di YouTube Kak, banyak itu Kak. Insya Allah Kak. Oke, oke. Itu ya untuk Reni Andriani ya, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang ingin tanyakan, dipersilakan ya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang mengetik ya, mungkin ini karena tadi Deki lebih sukanya sharing ya, mungkin skala istilahnya sekedar sharing dari pribadi saya ya, mungkin karena mungkin saya juga pernah mengikuti berbagai event ya untuk kontes fotografi sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum punya kamera ya, seperti kata Diki tadi, bisa memaksimalkan HP-nya ya, gitu ya. HP dan juga mungkin kamera yang notabene nggak terlalu mahal ya, kayak CRR yang dipakai Deki tadi gitu. Ini bisa dimaksimalkan. Yang penting itu seperti kata Diki di awal tadi, bahwa kita harus tahu tema ya, tema dan juga notabene-nya konsep dan juga alur cerita di dalam foto. Jadi karena saya lebih ke penulisan gitu ya, jadi dalam foto itu juga ada alurnya gitu. Ya kan Ki? Ada cerita yang mau disampaikan seorang fotografer lewat fotonya. Iya, Jadi betul. kebanyakan lomba-lomba yang pernah saya ikuti, yang kebetulan kemarin itu udah lama ya, tapi saya belajar dari sana di event fotografi PPI dunia di Singapura. Alhamdulillah salah satu foto saya menjadi salah satu foto terbaik. Jadi dari sana saya belajar bahwa sebuah foto itu kalau teman-teman ikut lomba ya, yang pertama dicari itu ada alur ceritanya. Bagaimana teman-teman mendapatkan konsep dan juga cerita dari foto yang teman-teman foto. Seperti yang Diki bilang tadi ya, background dan sebagainya itu harus ditentukan. Nah, itu salah satu pendukung dari fotografi atau foto yang teman-teman ambil. Tapi dari hal yang lain paling penting adalah konsep, tema, dan juga alur dari foto itu. Kalau teman-teman arahnya ke lomba ya. Jadi kalau itu pengalaman saya. Mungkin dari Diki ada nih pengalaman yang mau disampaikan. Silakan. Diki, ada nggak pengalaman dalam lomba foto nih? Berhubung nih pesertanya nih anak-anak muda biasanya yang baru belajar. Oke ya. Jadi misalnya seperti ini, waktu saya mendapatkan juara di lomba foto Basnas itu ya, lomba foto Basnas, itu saya mengambil foto, saya pikirkan dulu, kalau layanan aktif Basnas ini ingin memberi bantuan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu Kak. Jadi saya pikir dari awal gimana konsepnya supaya foto saya ini bisa bercerita gitu kan, dan bisa menarik perhatian dari dewan juri seperti itu. Jadi waktu itu saya pergi ke pasar karena saya memang hobinya hunting pasar gitu ya. Nah, jadi di pasar itu ada bisa dibilang nenek-nenek ya Kak ya. Dia sudah usianya udah lanjut sih. Nah, dia masih kuat berjualan di pasar. Dia berjualan alat-alat untuk nenek-nenek untuk kapur siri itu nah Kak, seperti itu. Nah, dia berjualan. Nah, dari sana saya mengambil ekspresi wajahnya yang sudah kelelahan, yang sudah capek, sudah tua, tapi masih harus berjualan di pasar. Nah, itu saya mengambil fotonya dengan foreground karung-karung yang ada di samping dia dan backgroundnya para pembeli yang lain seperti itu. Jadi dari sana itu kelihatan raut wajah si nenek tadi. Nah, jadi dari sana foto saya itu sudah bisa bercerita gitu Kak, bahwa bahwa seharusnya orang-orang yang sudah seumuran beliau itu ya sudah harus istirahat di rumah gitu kan, nggak harus lagi capek-capek seperti itu. Jadi foto itu bisa memicu ataupun bisa menarik perhatian dari dewan juri dan akhirnya saya menang foto dan dikirim hadiah. Hadiah itu pun saya harus kasih ke orang yang saya foto Kak. Jadi hadiahnya bukan untuk saya karena memang waktu itu tujuan dari lomba foto Basna itu untuk menyalurkan bantuan sih sebenarnya melalui event fotografi seperti itu. Jadi setelah saya menang lomba foto, saya harus ke pasar lagi, saya harus keliling-keliling cari nenek itu untuk memberikan bantuan dari Basnas.
Itu sih. Luar biasa ya. Jadi itu pengalaman dari Diki ya. Mungkin oke, mungkin itu aja ya karena kita terbatas waktu ya. Eh, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan mungkin sebelum kita tutup acara kita Ki. Nanti kita mungkin Diki bersedia ya kita buka di via Zoom ya, via WA ya. Nanti mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih Oke. bingung, siap Insya menjawab Allah, ya Kak. Ki. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti kita tebar kebaikan. Jadi kalau teman mau bertanya lagi, ada yang tanyakan, boleh nanti di Zoom. Nanti Insya Allah Ananda Diki akan menyempatkan waktu untuk menjawab. Itu ya, Ki. Oke. Karena terbatas Siap. waktu. Mungkin sebelum kita tutup acara pada kesempatan ini, mungkin kasih ininya close statementnya Ki. Mungkin Oke. apa gitu ya untuk menutup acara pada hari ini. Oke. Silakan, Ki. Jadi buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena buat teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada sore hari ini. Saya tidak mengatakan ini pelatihan gitu ya, karena saya juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar gitu kan, karena sesuai dengan kegiatan ini yaitu proyek kebaikan gitu Kak ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, dan juga saya minta maaf mungkin tadi penyampaiannya agak sulit dipahami dan nggak jelas gitu ya. Nah, karena saya memang lebih senangnya sih lebih ke sharing gitu kan, lebih sharing bertukar pikiran seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kita sharing di WhatsApp grup gitu ya. Karena di sini kita terbatas oleh waktu gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau pesan dari saya sih, teman-teman jangan pernah membataskan diri teman-teman untuk membuat karya gitu kan. Karena ketika teman-teman memiliki HP aja untuk motret, teman-teman datang ke pasar, itu teman-teman sudah melatih sudah melatih kepekaan teman-teman terhadap momen. Ketika teman-teman nanti dikasih kamera yang bagus, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti itu. Jadi jangan pernah mempermasalahkan alat seperti itu. Karena dulu saya waktu awal-awal kuliah membuat tugas dan lain-lain itu juga pakai HP gitu. Jadi itu sih Oke, dari terima saya kasih Kak. ya. Oke, terima kasih ya untuk saudara Diki ya. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita yang mendengarkan ya dan menjadi nilai pahala untuk Diki sendiri. Jadi sebelum kita tutup kesempatan pada hari ini, boleh teman-teman yang hadir ya, yang masih stay untuk dibuka kameranya ya. Kita foto bersama dulu ya sebagai bentuk ucapan terima kasih kita ya untuk Kak Diki ya, Anandiki. Mungkin boleh teman-teman dibuka ya kameranya. Nih teman-teman yang masih stay nih, yang sebagiannya mungkin udah siap-siap untuk persiapan buka ya. Jadi Udah ini sabar yang buka ini Kak. tersisa cuma beberapa orang saja akhirnya. Mungkin silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu ya. Oke Nanti insya Kak, Allah maaf Kak. ya. Sebelum ditutup Kak ya, saya ingin kasih tahu kepada teman-teman yang tinggal di Bengkulu khususnya, buat teman-teman yang ingin hunting pasar, itu sekarang saya udah mulai lagi karena saya sudah lama nggak bikin konten hunting pasar. Mungkin ke depan saya akan fokus untuk setiap minggunya ada hunting pasar. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung nanti kita bisa hunting bareng-bareng, belajar bareng-bareng di lapangan gitu. Jadi nanti Boleh. bisa kontak-kontak di grup WA. Oke, siap. Nanti Oke, kita infokan di grup ya. Insya oke Allah Kak. dari Bengkulu nih banyak nih wajah-wajahnya. Ayo mungkin bisa dibuka kembali kameranya. Teman-teman yang masih hadir ya, dibuka kembali kameranya. Kita foto bersama dulu. Masih ada Reni mungkin, Yulia, atau Pak Saprudin nih. Wah, ada Pak Saprudin. Dah, mungkin ya hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya ya, angkat tangannya. Satu, angkat tangan di atas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Untuk sertifikatnya, teman-teman yang sudah mengisi link ya akan langsung mendapatkan sertifikat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Diki ya. Siap Kita Kak, tutup sama-sama. acara pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah.